Kenapa kita dalam perjalanan diperintahkan untuk melaksanakan sholat dengan qashar dari 4 menjadi 2 dan dijamak? Itu adalah sedekah dari Allah, pemberian dari Allah. Faqbalu, maka kalau kita dalam perjalanan, afdolnya tetap di qashar. Ustadz kan sekarang udah banyak rest area gitu kan ya. Bapak perjalanan dari Tangerang ke Surabaya, Bapak bawa mobil gitu kan ya. Nah, tiap dohor berhenti, asar berhenti, gitu kan ya. Mungkin ada orang yang berpikir begitu, ya. Tapi tetap kalau dalam perjalanan afdol di jamak dan di qashar. Nanti kalau dohor dulu di sini, emang ke sono asar nyampe. Kira-kira begitu nih filosofinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang terbaik ini kita nikmati, mensyukuri dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang mulia ini, Allah muliakan kita, Allah limpahkan segala kebaikan kepada kita, Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat itu ada yang namanya kemudahan, rukhsah. Maka sebetulnya tidak ada alasan buat kita untuk meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Karena perintah Allah tidak ada yang memberatkan. Dalam sholat misalnya, ada sholat posisinya atau keadaannya tidak normal atau ada udzur. Karena memang dalam Islam itu ada takhfif tadi. Di antara contohnya ahlul a'dzar, orang-orang yang memang sholatnya itu berbeda dengan yang sebenarnya. Misalnya al-mardha, orang yang sakit. Orang yang sakit berbeda sholatnya dengan orang yang sehat. Kalau orang yang sehat, ya kayak begini nih, ada di masjid. Kalau orang yang sakit di rumah. Karena udzurnya orang yang tidak ke masjid itu karena sakit, salah satunya. Ya. Maka boleh tidak ke masjid kalau sakit. Jadi al-mardha wal musafirun juga termasuk orang yang musafir. Itu nanti sholatnya beda. Awal khaifun, orang-orang dalam posisi ketakutan, ya, karena mungkin takut diserang oleh musuh dan lain sebagainya. Itulah model orang yang sholatnya pada posisi udzur. Jadi udzur itu bukan hanya sudah tua. Kalau tua memang udah sunatullah ya, tahu-tahu kita tua aja gitu ya. Bapak sadar nggak kalau sudah tua gitu kan? Lo tahu-tahu udah tua kita nih katanya, gitu ya. Nah, maka Allah memberikan kemudahan
Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan kepada kamu dalam menikmati ajaran ini dalam kesulitan, tidak ada. Ya. Kita bangun subuh sulit apa enggak? Sulit ya? Sulit. Kalau mau subuh sulit, kalau mau nonton bola enggak sulit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi tidak ada beban yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah tahu betul kita ini siapa, karena Allah yang menciptakan kita. Makanya jangan banyak alasan. Ya. Alasan kita ini ketahuan sama Allah. Mau ngomong ini, mau ngomong itu, tetap Allah tahu. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Artinya sesuai dengan kemampuan ini Allah sudah memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita bisa berdiri, sholat harus berdiri. Kalau kita infaknya bisa 1000, ya 1000 sudah. Kalau bisa 100.000, ya 100.000. Bisa 100.000, 1000 ini. Ya. Mastata'tum itu kembali kepada apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Maka jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita kufur nikmat. Nah, di antaranya yang lain tadi sakit, kemudian musafir. Di antaranya sholat yang dilakukan ketika orang itu musafir, itu ada namanya sholat qashar dan jamak. Makanya sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, kecuali udah nggak bisa ngebedain antara 100.000 sama 2.000, ya kan? 100.000 dia bilang 2.000, berarti udah ada aneh nih. Nah, berarti udah itu boleh sudah. Tidak sholat pun boleh. Makanya kalau nggak mau sholat ya kayak begitu aja. Ya, jadi kita hidup di dunia ini capek memang. Ya, capek, lelah hidup di dunia ini. Kalau nggak mau capek, mati. Mati itu nggak ada sholat, ya, nggak ada apa-apa mati itu. Jadi kalau di dunia ini kita seperti orang sudah mati kan ya. Ada nggak orang yang di dunia ini nggak sholat? Banyak. Emang lu udah mati apa nggak sholat? Nanti kalau nggak mau sholat mati aja. Ya. Gampang hidup tuh. Ya. Makanya Allah atur hidup di dunia ini dengan kenyamanan. Nyamannya kita bagaimana di dunia ini? Dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita punya anak. Allah bilang ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita jaga anak kita jangan sampai masuk neraka, gimana caranya? Nggak usah ribet, anak kok suruh jadi RT, suruh jadi RW, nggak usah. Ya, mentang-mentang jadi presiden, anaknya suruh jadi wakil, nggak usah repot-repot. Cukup kita selamatkan kita nanti di neraka. Mau jadi presiden, alhamdulillah. Jangan dipaksa-paksain. Kita orang tua nih kadang-kadang repot. Harus jadi ini, harus jadi itu. Ya, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Harus jadi ini, harus jadi itu. Akhirnya orang tuanya sakit, jenguk aja nggak sempet. Ya kan? Pastikan bahwa kita mendidik anak kita ini adalah mempersiapkan agar nanti tidak masuk neraka. Maka dalam sholat musafir, ya, la khilafa baina ahlil ilmi fi mas'riyati qasri shalah ar-rubaiyah lil musafir. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan kalau orang musafir itu
dianjurkan untuk sholat jamak qasar, nggak ada khilaf. Ya, kan dalam syariat itu mesti ada khilaf, ada perbedaan. Ya. Kalau ada perbedaan masih mungkin terjadi pilihan, tapi ini la khilafah. Jadi kalau bapak musafir sudah sholat di jamak dan di qasar, titik. Bisa jadi memang orang kalau jalan pergi, ya sholat kayaknya nggak enak ya, sholat duhur biasa 4 jadi 2, gitu kan ya, karena nggak biasa. Ya hukum itu nggak bisa pakai perasaan. Kita ini hanya melaksanakan apa yang Allah dan Rasul contohkan, dan itu adalah bagian dari rukhsah. Wa dalilu dzalika Al-Qur'an was sunnah wal ijma'. Allah menyatakan wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junah an taqsuru minas shalah in khiftum ayattinakumul ladzina kafaru. Ini dalil yang menjelaskan ketika kita dalam musafir atau dalam kesulitan dalam perjalanan kita diperintahkan untuk mengqasar. Wal qasru jaid fi safar fi halil khauf wa ghairi. Di dalam perjalanan ini baik dalam posisi aman atau dalam posisi ketakutan, kalau kita posisinya musafir itu boleh diqasar. Faqad qala Nabi lama suila anil qasri wa qad aminan nas shadaqatun tasaddaqallahu bi alaikum faqbalu shadaqatuhu. Kenapa kita dalam perjalanan diperintahkan untuk melaksanakan sholat dengan qasar dari 4 menjadi 2 dan di jamak? Itu adalah sedekah dari Allah, pemberian dari Allah. Faqbalu, maka kalau kita dalam perjalanan afdolnya tetap di qasar. Ustadz kan sekarang udah banyak rest area gitu kan ya. Bapak perjalanan dari Tangerang ke Surabaya, Bapak bawa mobil gitu kan ya. Tiap dohor berhenti, asar berhenti, gitu kan ya. Mungkin ada orang yang berpikir begitu, ya. Tapi tetap kalau dalam perjalanan afdol di jamak dan di qasar. Nanti kalau dohor dulu di sini, emang ke sono asar nyampe. Kira-kira begitu nih filosofinya, ya. Maka kalau jamak takdim, dohor, asar dalam perjalanan aman. Karena belum tentu kita dari satu rest area ke rest area yang lain belum tentu nyampe. Ya. Saya ada cerita sedikit, ya. Waktu itu saya di kereta berangkat dari Cirebon menuju Gambir, Jakarta, pulang dari Kuningan. Ketika itu kata istri saya, Pak udah sholat jamak takhir aja nanti di Gambir gitu kan. Ya. Posisinya maghrib tuh. Ya. Saya bilang enggak lah, Bapak mau sholat jamak takdim aja. Kemudian ada orang ngomong, emang Bu Aji nyampe ke Gambir nanti Isya gitu. Orang itu ngomong nggak tahu tuh nggak. Pokoknya seperti ada orang yang ngomong begitulah. Ya, emang ibu nyampe nanti dari sini ke Gambir gitu kan? Akhirnya istri saya, siapa itu Pak? Nggak tahu, nggak ada orang. Akhirnya udah sholat tuh bareng-bareng di jamak takdim, berarti ya di kereta. Jadi ya jangan ditunda, karena bisa jadi seperti itu, bisa jadi kita tidak nyampe pada tujuan berikutnya. Wali anna nabi wa khulafahu dawamu alaihi. Ya. Jadi seluruh para khalifah juga melakukan itu kalau dalam perjalanan. Jadi ndak boleh begini, udahlah nanti kita dohor berhenti, asar berhenti. Itu juga boleh, cuma tetap afdolnya di jamak dan qasar. Afdolnya, ya.
Dalam perjalanan kita bukan tidak boleh zuhur sholat, asar sholat, gitu kan ya. Tiap waktu sholat kita berhenti. Bukan tidak boleh, tapi afdolnya dalam perjalanan kita itu supaya mengqashar. Karena itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, innallaha yuhibbu an tu'tiya rukhsahu kama yakrah an tu'tiya maksiyatahu. Sesungguhnya Allah itu senang memberikan rukhsah. Artinya dalam kesulitan Allah memberikan kemudahan. Jadi aturan Allah itu, ketentuan syariat itu, bagaimanapun itu adalah memberikan kemudahan. Allah perintahkan kita sholat berjamaah. Itu kemudahan apa kesulitan? Pak, udah seumur kita ini harus efisiensi waktu. Waktu kita terbatas sudah. Ya. Jadi bagaimana caranya? Amalannya sama tapi pahalanya beda. Ya kan? Kalau Bapak sholat di rumah pahalanya dapat berapa? 1. Kalau di masjid jamaah 27. Jelas kan itu? Jadi kalau Bapak tidak sholat berjamaah berapa? 27 kali sholatnya. Itu pun tidak akan pernah seimbang. Maka kita efisiensi waktu. Waktu kita terbatas. Berangkat dari rumah itu sudah ada ampunan Allah. Langkah kita itu Allah ampuni, Allah naikkan derajat kita. Masuk ke dalam masjid, malaikat berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ini efisiensi waktu ini. Waktu kita terbatas. Ya. Kan kalau nyari duit pengennya yang banyak yang dikit. Yang banyak. Nyari pahala juga harus begitu. Ya. Dan pekerjaannya sama. Mungkin kalau nyari duit banyak, bohong dikit kali ya. Baru dapat banyak gitu kan. Pekerjaannya beda. Kalau nyari pahala, pekerjaannya sama. Cuma pahalanya banyak. Sholat tadi sama. Zuhur 4 rakaat di rumah sendiri. Di sini juga 4 rakaat. Tapi pahalanya lebih. Bahkan mungkin Bapak kalau sholat sendiri zuhur 6 rakaat. Iya enggak? Pas 3 rakaat 2 apa 3? Pas sudah 4 apa 3? Akhirnya 6. Udah pahalanya 1, malaikat nggak doain, ya tekor dah. Ya, efisiensi waktu. Wa amal ijma fal qasru minal umur al ma'lumah minad din bid darurah. Tadi Quran, kemudian hadis, kemudian ijma bahwa sholat qasar itu adalah hal yang sangat penting di dalam ajaran kita. Wa qad ijtama'at alaihi al ummah wa ala hada fal muhafadzah ala hadis sunnah wal akhdhu bi hadhihi rukhsah aula. Nah ini dia. Ya. Aula wa afdal min tarkiha. Maka ijma para ulama kaitannya dengan ketika kita sedang safar, kita sedang musafir, menjadikan sholat itu mengambil rukhsah itu lebih utama dan afdal. Ya. Walaupun bisa jadi saya katakan tadi nggak enak biasa 4 diambil 2. Terus kalau kita sholat jamak qashar ada qobliyah nggak Pak? Ada nggak? Nggak ada. Sholat 4 ya dikurangi 2, mau tambahin lagi. Ya, itulah keindahan dalam syariat Islam. Karena memang urusan dunia sama urusan akhirat itu sebetulnya Allah utamakan dunia apa akhirat? Buat kita nih, Allah lebih mengarahkan kita dunia apa akhirat? Ayo coba. Ya? Allah tuh mengarahkan hidup kita di dunia biar enak. Akhirat lebih murah.
Lebih gampang. Saya kasih contoh. Bapak Ibu dikasih rezeki 100.000. Ya, 100.000. Habisin jangan. Habisin kata Allah. Tapi ya lah iya gitu. Paling enggak dikurangi 2.500. Kalau kita pakai analogi zakat, potong 2,5%. Dari 100.000 suruh dikurangi 2.500. Dikit sama banyak? Dikit. Ya. Kata Allah 2.500 ente infakin. Sisanya ente habisin dah. Kira-kira gitu, gampang. Makanya kalau orang masih korupsi juga kebangetan. Ya. Buat dunia udah. Makanya kalau kemarin Paus naik Innova itu sederhana, bohong itu. Bohong itu sederhana. Sederhana tuh nggak begitu. Ya, sesuai dengan apa yang Allah berikan, nikmati. Bapak dari rumah ke sini jalan kaki, padahal jamaahnya ketinggalan. Padahal Bapak punya mobil, punya motor, sederhana. Pelit itu kan sederhana. Jangan terjebak kita. Ya. Kalau saya punya mobil Mercy, bawa Mercy kemari. Boleh nggak? Boleh. Emang Ustadz kudu miskin aja gitu, sederhana. Ya. Jangan terjebak tuh Paulus sederhana. Sederhana apa? Pembohongan itu. Dan dia kalau naik pesawat, bukan pesawat pribadi, kan ngerepotin orang. Pasti banyak aturan, bukan diatur kan? Ya. Makanya ada orang kadang-kadang bukan sederhana, pelit. Dalam Islam itu tidak boleh boros, tidak boleh pelit. Kalau Bapak punya mobil mewah, beli mobil mewah. Kenapa? Nikmati. Bahkan kita itu diperintahkan oleh Allah, fa amma rabbika binikmati fahaddis. Hadis itu bisa dipahami, kita ceritakan sama orang, kita perlihatkan kepada orang, tapi untuk mensyukuri nikmat. Bukan seolah-olah dengan tidak memberikan atau memperlihatkan segala apa yang Allah berikan. Nah, yang jadi masalah gajinya nggak jelas tapi rumahnya mewah. Nah, itu masalah baru. Ya. Kita singgung-singgung dikit lah biar kita jangan ditipu mulu nih hidup ini. Ya. Oke, itu sekali lagi ketika dalam perjalanan musafir dikosor itu lebih utama. Jangan pakai perasaan dah. Karena saya udah pernah dalam perjalanan, Ustaz nggak enak Ustaz sholat 4 jadiin 2. Ini bukan urusan enak apa nggak enak. Urusannya adalah melakukan apa yang dicontohkan Rasulullah. Bitahdidi sholat allati bihal qasar. Nah, sekarang salah satunya kalau kita boleh qasar itu musafir, melakukan perjalanan. Pertanyaannya, perjalanannya seperti apa? Bapak dari Pinus berangkat ke Pasar Anyar, itu perjalanan bukan itu? Perjalanan. Ya, sudah keluar dari rumah. Lalu Bapak sholat di Masjid Aqdam misalkan, lalu Bapak di jamak misalkan nih qasar. Ya. Kan ini saya udah keluar dari rumah, kira-kira gitu ya. Nah, ya. Nah. As-salatu yajuzu fiha al-qasar fi shalah ar-rubaiyah wa hiya shalatu dhuhr wal asar wal isya. Ya. Jadi yang diqasar itu zuhur dan asar, kemudian dengan isya. Maghrib enggak diqasar. Karena dia 3 jadi 1,5, enggak. Ya. Yang diqasar itu hanya yang rubaiyah, yang 4 rakaat. Subuh juga enggak diqasar. Ya. Karena dia enggak ada temannya. Ya, enggak ada temannya itu subuh. Yang ada temannya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau yang 4 bisa diduakan, diqasar. Kalau yang 3 tidak, di 1,5. 3 tetap.
tidak diqashar. Wala tuqsiru salatu subah wal maghrib ijma'an. Jadi kalau subuh dan maghrib tidak diqashar. Faradallahu shalah ala lisani bikum fil hadar arba'an wa fis safar rak'atain. Allah mewajibkan ya dengan atau melalui nabi kamu, kalau dalam hadar itu artinya tidak musafir, itu 4 rakaat, kalau dalam safar 2 rakaat. Ya. Jadi tidak ada qashar pada maghrib. Sekarang berapa perjalanannya? Haddus safar alladzi tuqsaru fi as-shalah sittah asyar farsakhan takriban. Itu hitungannya kalau dikatakan di sini ada 6 farsah, yaitu sekitar 81 kilo. Ini menurut Syafi'i. Ya. Kan Bapak kalau pergi itu Bapak niat musafir atau niat, misalkan perjalanan Bapak dari Tangerang mau ke Jakarta, mau ngapain ente? Ada urusan di Jakarta, itu musafir apa bukan? Ya bukan, memang ada kerjaan kira-kira. Ya. Ya memangnya apalagi kerjanya di Jakarta. Ya. Ya. Tapi kalau memang Bapak betul perjalanannya niatnya ke sana musafir, bisa saja karena jarang ke Jakarta. Kalau tiap hari ke Jakarta musafir mulu gitu, enggak. Ya. Nah, maka ini farsah sittata asyara farsakhan takriban. Ya. Wabil amyal samaniyati wa arba'una mil. Kalau dengan mil itu di sini hitungannya berapa? 4 mil. Ya. Samaniyah arba samaniyata wa arbauna milan, 48 mil. Itu dekatnya dengan samanina kilometer, berarti itu hampir mendekati 80 kilo. Nah, jadi ukurannya ketika kita mendapatkan perjalanan sejauh itu, baru kita dibolehkan untuk dijamak dan qashar. Walaupun sebetulnya ada khilaf sampai 20 masalah kaitannya dengan berapa jarak yang boleh kita jamak dan qashar, ternyata itu tidak ada kesepakatan. Jadi sebetulnya kalau Bapak dari sini ke Jakarta gitu kan, tapi Bapak jarang ke Jakarta, boleh saja di jamak kalau mau. Ya kan? Kalau mau. Ya. Makanya nanti kan ada lagi antara masyafah dan masyaqqah. Ya. Antara masafah dan masyaqqah. Jarak dan kesulitan. Ya. Karena bisa jadi Bapak berangkat dari Tangerang ke Jakarta itu mungkin macet, bisa 2 jam, bisa 3 jam, dan begitu berikutnya. Cuma memang dalam pembahasan jamak qashar ini, itu hukum asalnya adalah masafah. Kalau dulu nggak ada masyaqqah dulu, ya. Dulu perjalanan nggak ada macet. Ya. Tapi apakah setiap tidak ada masyaqqah, tidak ada masafahnya jauh tapi tidak dijamak? Ya enggak. Bapak dari Jakarta ke Aceh. Perjalanan dari Jakarta ke Aceh berapa jam pesawat? Oh, 2 jam. 2 jam kan? Kalau 2 jam berarti ya nggak ada masalah 2 jam. Tapi masafahnya, wah itu. Maka nanti kan orang musafir itu boleh dia membatalkan puasa. Nah, kaitannya itu, ya. Jadi kalau perjalanannya sudah memenuhi, sebut saja mengikuti 80 lebih tadi, boleh dijamak dan qashar, boleh membatalkan puasa. Kan saya naik pesawat Ustaz dari Jakarta ke Aceh, ya boleh aja kalau ente nggak mau puasa. Secara hukum dibolehkan karena masafahnya sudah
sudah terpenuhi dari apa yang minimal 80 kilo tadi. Cuma boleh nggak tidak puasa? Kalau puasa kan dikatakan lebih baik puasa daripada membatalkan. Kalau qashar lebih baik qashar daripada tidak mengqashar. Bedakan perintahnya ya. Kenapa? Kenapa kita kalau dalam perjalanan tetap dianjurkan suruh puasa? Karena kalau sekarang nggak puasa besok qadha. Kalau sholat dari 4 disuruh 2, ya, itu kemudahan, diambil, ya. Tapi kalau puasa kita disuruh buka, jangan diambil. Apalagi kita tidak ada masalah dalam perjalanan, walaupun perjalanan jauh. Karena apa? Karena kalau kita ambil rukhsah itu ada resiko. Nanti kita harus qadha. Ya. Jadi bedakan dalam pengertian perjalanan itu memang sholat boleh dikosor, kemudian puasa boleh dibatalkan. Cuma kalau kosor tadi diambil, ya, walaupun kita 4 juga bisa melakukan, tetap lebih afdol diambil 2, jangan 4. Kalau puasa jangan diambil kalau memang tidak memberatkan kita ketika itu. Karena apa? Karena kalau kita ambil, kita akan mendapatkan amalan lain, yaitu qadha. Jadi sekitar 80, ya, minimal ada bilang 81, 85 gitu kan ya. Ya. Jadi perkiraannya berapa? Kalau mau pukul rata, walaupun saya katakan ada 20 pendapat kaitannya dengan jarak itu. Ya. Maka ketika kita sudah menyatakan musafir dari rumah atau keluar dari rumah, itu kita boleh dijamak. Tapi biar lebih jelas, ukurannya 85 kilo. Nah, biar lebih jelas, ya. Kalau sudah perjalanan segitu, itu kita lebih aman untuk melakukan jamak. Tapi apakah semua perjalanan itu boleh kita jamak atau qashar? Wa amanahu fahuwa safar al-mubah kasafar litijarah wa nuzha. Perjalanan itu ada perjalanan yang boleh, mubah. Ya, seperti apa? Bapak ada bisnis dari satu tempat ke tempat yang lain, atau Bapak jalan-jalan, ya, dari suatu tempat ke tempat yang lain, ya. Nuzha. Awa safar al-wajib, safar yang wajib. Seperti apa? Safar ketika kita melaksanakan haji. Haji hukumnya wajib, berarti safar yang wajib. Wasafar masnun al-mustahab, atau safar yang hukumnya sunnah. Ziarah, musilaturahim, ya, ke tempat yang lain, itu perjalanan sunnah. Makanya kalau Bapak perjalanan mau jalan tuh, Bapak harus tahu nih, jalan saya nih hukumnya mubah, sunnah apa wajib, supaya ada nilainya, ya. Sebab nanti ada orang yang perjalanannya untuk melakukan yang haram, ya. Bapak tugas dari Jakarta ke daerah, mau periksa misalkan BPK lah gampangnya kan. Bapak udah niat nih, pokoknya kalau di sana cincai aja, itu perjalanan aneh berarti. Kalau kita sudah niat dari awal, ya, mau mengadakan perjalanan kita harus jelas, sono mau ngapain. Kan ada orang mau apa? Mau ngontrol pekerjaannya nggak beres tapi dibilang beres. Gitu ya? Itu safar itu. Nah, kalau yang begitu tidak boleh dia mengqashar. Apalagi perjalanannya dari Jakarta ke tempat lain, mau ngapain itu? Mau bunuh orang di sono. Gue kesel banget sama sepulan misalkan gitu kan.
Itu perjalanan berarti perjalanan yang haram. Ya. Maka kalau itu terjadi, maka dia tidak boleh melakukan qasar. Jadi, wa ala hadal pasafar al mahram la yajuju fi al qasar. Ala ra'i kasih minal ulama. Maka kalau perjalanan itu perjalanan yang memang mau melakukan yang dilarang oleh Allah, maka tidak boleh dia melakukan qasar. Jadi kadang-kadang perjalanan kita itu kan harus ada nilainya, ya. Berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain itu ada nilainya. Dalam kaitannya dengan sholat, perjalanan yang mubah, perjalanan yang wajib, perjalanan yang sunnah itu boleh diqasar. Tapi perjalanan yang haram tidak boleh. Ya, karena ketika kita mau berjalan itu kan ada hal yang akan kita lakukan. Ya. Jadi jangan sampai semua perjalanan itu tidak punya nilai. Apalagi dalam perjalanan kita ninggalin sholat. Ada orang ziarah Wali Songo, tapi sholatnya ditinggalin. Ada, naudzubillahi min dzalik. Padahal ziarah itu adalah amalan sunnah, ya. Tapi dia meninggalkan yang wajib. Jadi perhatikan, jangan sampai kesibukan kita kaitannya dengan perjalanan atau dengan melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, tapi kita tidak mengikutinya. Nah, sekarang Bapak mau berangkat dari Pinus kemana? Misalkan mau naik ke Medan lah misalkan. Waktu itu waktu sholatnya udah nyampe zuhur misalkan. Bapak pesawat berangkatnya asar misalkan di sana. Bapak zuhur berangkat dari rumah. Kapan sholat jamaknya? Di rumah apa di bandara? Di bandara. Kalau di rumah posisinya belum musafir namanya. Walaupun Bapak niat mau musafir. Ya. Saya mau berangkat nih dari Tangerang ke Medan. Pesawat asar nanti. Berangkatnya kapan dari rumah? Zuhur dah misalnya dia. Ya. Bapak jamak qasar dan asarnya tadi jangan di rumah. Berangkat. Keluar dari rumah. Mau di mana terserah. Ada yang mengatakan bahasanya itu ada meninggalkan kampung, ada yang meninggalkan wilayah bahasanya. Ya kalau kita sederhananya udah ninggalin desa aja dah. Nah ini desanya desa apa? Kelurahan apa nih? Tanah Tinggi. Udah nyampe sono, nyampe Buaran Indah berarti boleh sholat di masjid dekat rumah saya itu. Ya sudah melewati, meninggalkan koryahnya, meninggalkan wilayah kelurahannya. Jadi jangan melakukannya di rumah. Tapi beda kalau Bapak dari Medan, Bapak mau ke Jakarta. Tinggal di rumah orang tua lah kira-kira ya. Bapak mau berangkat, boleh nggak sholatnya di rumah orang tua? Boleh, karena itu Bapak posisinya sudah musafir. Bisa membedakan ya? Ya. Jadi jangan sampai nanti jamaknya di rumah saja, di rumah sini. Jangan. Maka sebelum datang ke rumah, ya, perjalanannya jangan datang ke sini baru sholat. Sholatnya sebelum nyampe ke rumah, ke kampung kita. Itu kalau kita kembalinya, ya. Kalau perginya berarti sholatnya jangan di rumah, ya. Sholatnya kalau sudah jalan. Kalau pulangnya di mana saja boleh. Tapi jangan sampai sudah di rumah baru sholat. Bedakan di situ. Ya, ini karena ada orang kalau jamak ntar aja dah tanggung, udah deket di rumah aja jamaknya gitu kan? Ya, itu namanya udah musafirnya udah habis. Nah, karena yang namanya qasar itu dalam musafir berarti kita dalam perjalanan.
Sekarang berapa hari Bapak qashar, jamak qashar ketika Bapak musafir? Bapak kayak kemarin dah Bapak yang mudik tuh. Mudik waktu lebaran. Bapak orang Tangerang, kalau orang Surabaya, Bapak pulang ke Surabaya. Bapak udah orang Tangerang atau masih orang Surabaya walaupun dulu lahirnya di Surabaya? Ya, berarti udah Tangerang kan? Nah, berangkat dari Tangerang ke Surabaya ke rumah orang tua Bapak atau ke rumah orang tua Ibu. Berapa hari Bapak dan Ibu boleh jamak qashar di rumah orang tua? Hah? 3 hari? Kata siapa 3 hari? 3 hari itu jatah tamu. Tamu malam pertama, hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu makanannya enak-enak. Kalau keempat mah nggak usah diurusin gitu. Sunahnya 3 hari. Kalau kaitannya dengan waktu, ada riwayat ini, ya. Aqaman Nabi bitabuk isrina yauman yaksuru as-shalah. Nabi tinggal di Tabuk. Tabuk itu dari Madinah, saya nggak tahu berapa jauhnya itu. Ya. Nabi tinggal selama 20 hari di Tabuk, dia menjamak dan mengqashar sholatnya. Jadi tidak 3 hari, Pak. Ya. Jadi Bapak kalau tugas ke Medan atau ke Surabaya, berapa hari tugas seminggu? Ya udah jamak qashar boleh. Karena Bapak posisinya apa? Musafir. Cuma memang kagak enak bisa jadi, ya. Karena posisinya kita sudah nyaman, sudah di rumah atau dekat masjid. Tapi secara hukum boleh. Ya. Ya makanya kan mungkin Bapak kalau nanti ketika Bapak pulang kampung tuh kan, karena udah lama nggak jalan-jalan gitu kan. Nah, tetap aja jalan-jalan, masih boleh melakukan qashar dan jamak. Nah, jadi riwayatnya nih banyak yang menjelaskan kaitannya dengan di sini salah satunya nih. Aqaman Nabi bitabuk, Nabi tinggal di Tabuk. Isrina yauman, selama 20 hari. Yaksurus shalah, dia tetap mengqashar. Ya. Jadi kalau ibu bapak pulang ke rumah orang tua gitu kan ya, dan ibu sudah jadi orang Tangerang, bapak udah jadi orang Tangerang, orang tua ibu orang di Surabaya, boleh selama ibu tinggal di rumah orang tua tadi mengqashar. Sudah tentu kalau bicara mengqashar menjamak ya, menjamak dan mengqashar boleh. Cuma memang tadi kalau kita sudah kan tidak ada masyaqqah sudah di situ, ya tidak ada masyaqqah kita karena walaupun kita posisinya masih musafir tapi tidak ada masyaqqah, maka kita boleh melakukannya tadi dengan tidak mengqashar. Cuma kalau dalil tadi kita yang namanya musafir, mana yang lebih utama? Diqashar apa tidak? Diqashar mestinya. Cuma lagi-lagi di sini sama dengan kita perjalanan Bapak umroh atau haji. Ya. Kan tidak semuanya waktu kita menjama dan mengqashar kan itu. Ya. Tidak mengqashar, tidak menjama, cuma dalam perjalanan saja. Tapi kalau sudah sampai di Madinah, Bapak jamak qashar di Masjid Nabawi? Nah, enggak kan? Nah, walaupun sebetulnya kalau kita mau mau memahami dalil sebenarnya tetap afdol diqashar. Karena posisi kita masih musafir. Nah, cuma kan ini kan masalah fiqhiyah, ya. Masalah fiqhiyah harus ada yang bisa kita ambil dari apa yang menjadi perjalanan tadi, ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, maka kaitannya tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat dalam posisi sulit, apalagi kita dalam posisi aman di rumah. Sama dengan tidak ada alasan Bapak tidak berjamaah ketika Bapak ada di rumah. Apa masalahnya tidak berangkat ke masjid? Nah, itu ya. Jadi harus bedakan nanti ada kondisi kita masyaqqah, ada kondisi kita aman.
Ada kondisi kita dalam safar, ada kondisi kita dalam mukim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.